Hai, nama aku Intan Putri Akila. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai konsep dan model komunikasi massa. Nah, jadi di video ini aku akan menjelaskan lebih tepatnya mengenai konsep dasar bagi studi komunikasi dan menjelaskan asal mula studi ini yang berkaitan dengan bagaimana hubungan antara media massa dan masyarakat telah berkembang selama seabad terakhir. Walaupun media baru bermunculan dan kondisi sosial ekonomi saat ini sangat berbeda, ada kesinambungan dan banyak isu yang dihadapi oleh para ahli, teori, dan peneliti media awal yang masih sama dan terkadang dalam bentuk yang lebih parah. Pada abad ke-20 dapat digambarkan sebagai zaman pertama media massa. Abad ini juga ditandai dengan berubahnya ketakjuban maupun ketakutan atas pengaruh media massa. Walaupun terjadi perubahan yang besar dalam lembaga dan teknologi media serta dalam masyarakat sendiri, dan juga munculnya ilmu komunikasi, perdebatan publik mengenai signifikasi sosial yang potensi dari media sepertinya tidak terlalu berubah. Penggambaran mengenai isu yang muncul selama 2 atau 3 dekade awal pada abad ke-20 lebih dari sekedar kepentingan sejarah. Dan pemikiran awal memberikan poin rujukan untuk memahami masa kini. Terdapat 3 set ide yang merupakan kepentingan khusus sejak awal. Ide yang pertama yaitu berkaitan dengan pertanyaan mengenai kekuasaan atau power dari alat baru komunikasi. Dan kemudian ide yang kedua yaitu pertanyaan mengenai integrasi atau integration sosial atau disintegrasi yang mungkin disebabkan oleh media. Dan ide yang ketiga yaitu pertanyaan mengenai pencerahan atau enlightenment publik yang mereka dorong atau mereka hilangkan. Para ahli teori sosial di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sangat sadar akan perubahan besar yang terjadi ketika aktivitas sosial yang lebih lambat, tradisional dan komunal tersingkir oleh kehidupan yang cepat, sekular, dan urban dalam jumlah yang besar. Kebanyakan dari topik penelitian sosiologi di Eropa dan Amerika Utara pada saat itu membahas mengenai kesadaran diri kolektif atas masalah-masalah yang timbul karena perubahan dari skala kecil ke skala besar dan dari masyarakat rural ke urban. Teori sosial saat itu mengemukakan kebutuhan akan bentuk baru integrasi berhadapan dengan masalah yang disebabkan oleh industrialisasi dan urbanisasi, kriminalitas, prostitusi, kemiskinan, dan ketergantungan dihubungkan dengan meningkatnya anonimitas, isolasi, dan ketidakpastian dalam kehidupan modern. Semangat pada awal abad ke-20 mendukung 3 set ide mengenai komunikasi massa, bahwa media dapat menjadi kekuatan potensial untuk pencerahan publik, meningkatkan dan meneruskan institusi baru dari sekolah universal, perpustakaan publik, dan pendidikan populer. Secara umum, para pembaharu politik dan sosial melihat potensi positif dalam media, dan media juga memandang diri mereka sendiri telah membuat kontribusi bagi kemajuan dan menyebarkan informasi. Dan ide menyingkap korupsi politik dan menyediakan kesenangan yang tidak terlalu berbahaya bagi masyarakat pada umumnya. Di banyak negara, jurnalis menjadi lebih profesional dan menerapkan kode etik serta praktik kerja yang baik. Meskipun terdapat harapan maupun kekuatan seiring dengan berlalunya dekade, tidak juga mengubah kecenderungan opini publik, baik untuk menyalahkan media maupun untuk menuntut
agar mereka melakukan lebih dalam pemecahan penyakit sosial. Ada serangkaian kejadian yang menakutkan berkaitan dengan media. Kapanpun terjadi masalah sosial yang tidak dapat dijelaskan maupun diselesaikan. Objek terkini dari gelombang ketakutan ini adalah internet yang dituduh mendorong pedofilia, pornografi, kekerasan, dan kebencian, sebagaimana menolong organisasi teroris dan kejahatan internasional. Anehnya, biasanya media itu sendiri yang menyoroti dan menambah pandangan-pandangan ketakutan ini. Barangkali karena terlihat meneguhkan kekuatan media, tetapi lebih karena mereka sudah secara populer dipercayai dan juga bernilai berita. Nah, berbicara mengenai massa, penggunaan awal dari istilah massa biasanya membawa asosiasi negatif. Istilah ini awalnya merujuk pada gerombolan atau orang biasa yang biasanya dipandang tidak berpendidikan, tak acuh, dan berpotensi irasional, sulit dikontrol, dan bahkan kasar. Meskipun demikian, istilah ini juga dapat digunakan dalam artian positif, terutama dalam tradisi sosialis, di mana massa dikonotasikan dengan kekuatan dan solidaritas pekerja biasa yang dibentuk demi tujuan kolektif atau tidak melawan ketertindasan. Istilah dukungan massa, gerakan massa, dan aksi massa adalah contoh-contoh ketika kumpulan orang banyak yang bertindak bersama-sama dilihat sebagai hal yang positif. Seperti yang diungkapkan oleh Raymond Williams, tidak ada massa, hanya cara-cara dalam memandang masyarakat sebagai massa. Ciri-ciri teoritis massa yaitu terdiri atas sekumpulan besar orang, umumnya dipersepsikan negatif dan tidak memiliki struktur dan tatanan internal, dan yang terakhir yaitu merupakan cerminan dari masyarakat yang lebih luas. Dan selanjutnya kita masuk ke proses komunikasi massa. Istilah komunikasi massa mulai digunakan pada akhir tahun 1930-an, tetapi ciri-ciri utamanya telah dikenal sebelumnya dan tidak berubah sejak saat itu. Bahkan jika media itu sendiri telah menjadi tidak terlalu massal, media massa awal cukup beragam dalam jumlah dan cara beroperasi. Misalnya film populer dapat dilihat sebagai gambaran rumah di pedesaan, seperti gedung metropolitan. Pers surat kabar bervariasi, dari mulai harian, perkotaan yang populer hingga mingguan di kota kecil. Meskipun demikian, kita dapat memahami bentuk umum dari komunikasi massa menurut karakteristik tertentu. Nah, proses komunikasi massa dapat dilihat dari ciri-ciri teoritisnya seperti distribusi dan penerimaan konten dalam skala besar. Kemudian aliran satu arah, hubungan yang asimetris antara pengirim dan penerima, hubungan yang tidak personal dan anonim dengan khalayak. Yang kemudian hubungan dengan khalayak yang bersifat jual beli atau diperhitungkan. Dan yang terakhir yaitu terdapat standarisasi dan komodifikasi konten. Yang kemudian apa sih khalayak massa? Istilah massa mengambil beberapa ciri dari khalayak baru film dan radio yang tidak dicakup oleh ketiga konsep tersebut. Khalayak baru biasanya lebih besar dari kelompok, kerumunan maupun publik. Khalayak ini sangat tersebar dan anggotanya biasanya tidak kenal satu sama lain maupun tidak dikenali oleh siapapun yang menghadirkan khalayak ini. Khalayak ini kurang memiliki kesadaran diri dan tidak ada identitas pribadi, serta tidak mampu bertindak bersama dengan cara yang teratur untuk mengamankan tujuan. Hal ini ditandai dengan komposisi yang berubah di dalam batasan yang juga berubah. Khalayak massa
memiliki ciri teoritis utama, yaitu memiliki sejumlah besar penonton, pembaca, dan lain-lain. Kemudian sangat tersebar. Yang selanjutnya non-interaktif dan hubungan yang anonim bagi satu sama lain. Komposisinya heterogen, tidak teratur, dan tidak bertindak sendiri. Objek pengaturan atau manipulasi media. Meskipun adanya perubahan teknologi, komunikasi massa terus bertahan di dalam keseluruhan kerangka lembaga media massa. Hal ini merujuk secara luas kepada seperangkat organisasi, media, dan aktivitasnya, bersama-sama dengan aturan kerja formal dan informal, dan terkadang hukum dan kebijakan yang diatur masyarakat. Ini mencerminkan pengharapan dari publik sebagai kesatuan dan dari lembaga sosial lainnya seperti politik, pemerintah, hukum, dan agama dan ekonomi. Lembaga media secara berangsur-angsur berkembang di sekitar aktivitas utama dari publikasi. Lembaga media massa memiliki ciri-ciri teoritis utama, yaitu aktivitas intinya adalah produksi dan distribusi informasi dan budaya. Yang kedua, media mendapatkan fungsi dan tanggung jawab dalam ranah publik yang diawasi oleh lembaga. Dan yang selanjutnya yaitu kontrol, pada umumnya bersifat regulasi sendiri dengan batasan yang ditentukan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu batasan keanggotaannya tidak jelas. Dan yang terakhir, media pada prinsipnya bebas dan bersih dari kekuatan politik dan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke 4 model media massa. Ada 4 model yang diketahui terlepas dari pertanyaan mengenai bagaimana media baru seharusnya dikonseptualisasikan. Yang pertama yaitu model penyiaran. Menurut model ini, komunikasi massa merupakan proses yang mengatur diri sendiri dan dipandu oleh ketertarikan dan permintaan khalayak yang hanya diketahui oleh pilihan dan respon dari apa yang ditawarkan. Proses semacam itu tidak lagi dapat dilihat sebagai linier karena secara kuat dibentuk oleh umpan balik dari khalayak, baik kepada media maupun kepada komunikator aslinya. Pandangan ini melihat media massa sebagai sesuatu yang terbuka dan melayani secara netral dalam masyarakat sekuler, berkontribusi terhadap kinerja lembaga sosial lainnya. Teori pandangan ini juga menggantikan kepuasan khalayak sebagai tindakan atau performa efisien terhadap transfer informasi. Bukanlah sebuah ketidaksengajaan bahwa model ini berdasarkan sistem media pasar bebas Amerika. Model ini tidak akan berjalan dengan sempurna dalam sistem media yang diatur pemerintah atau bahkan lembaga penyiaran publik Eropa. Akan sangat naif bahwa ide mengenai pasar bebas ini mungkin tidak mencerminkan kepentingan khalayak atau juga melakukan propaganda tertentu. Yang kedua yaitu model ritual dan ekspresif. Komunikasi ritual atau ekspresif bergantung pada pemahaman dan emosi bersama. Model ini bersifat khusus, utuh, dan pada akhirnya dekoratif. Daripada menekankan pada kegunaan dan seringkali membutuhkan beberapa elemen performa agar komunikasi dapat dilangsungkan. Komunikasi dilakukan demi kesenangan, bagaimana juga demi tujuan berguna lainnya. Pesan komunikasi ritual biasanya bersembunyi dan ambigu, tergantung asosiasi dan simbol yang tidak dipilih oleh partisipan, tapi disediakan oleh budaya, media dan pesan biasanya sulit dipisahkan. Komunikasi ritual juga relatif abadi dan tidak berubah. Model yang ketiga yaitu model publisitas. Seringkali tujuan utama dari media massa bukanlah untuk menyiarkan informasi tertentu,
atau untuk menyatukan publik dalam satu kebudayaan, keyakinan, atau nilai tertentu, tetapi hanya untuk menarik perhatian secara visual dan suara. Untuk itu, media memiliki satu tujuan ekonomi tertentu, yaitu untuk mendapatkan pendapatan dari khalayak. Karena perhatian sama dengan konsumsi, yaitu untuk tujuan praktis. Dan tujuan tidak langsung adalah untuk menjual, kemungkinan adanya perhatian dari khalayak kepada pengiklan. Tujuan pencari perhatian juga berhubungan dengan satu persepsi penting mengenai media oleh para khalayaknya yang menggunakan media massa untuk mengalihkan dan mengisi waktu. Mereka bertujuan menghabiskan waktu dengan media untuk lari dari kenyataan sehari-hari. Hubungan antara pengirim dan penerima. Menurut model pertunjukan dan perhatian ini tidak harus pasif atau tidak ada keterlibatan, tetapi netral secara moral dan sendirinya dan tidak melibatkan perpindahan atau membentuk makna. Dan model yang keempat yaitu model penerimaan. Model ini sangat bergantung pada penerapan perspektif kritis yang digambarkan di atas, tetapi dapat juga dipahami sebagai pandangan komunikasi massa dari posisi beragam penerima yang tidak memaknai atau memahami pesan seperti yang dikirim atau disebar. Model ini berakar pada teori kritis, semiologi, dan analisis wacana. Model ini lebih berada pada wilayah budaya daripada ilmu sosial. Model ini dihubungkan dengan munculnya analisis penerimaan. Model ini melawan metodologi penelitian ilmu sosial empiris sebelumnya dan juga kajian humanistik mengenai konten karena keduanya gagal menjelaskan kekuatan khalayak dalam memaknai pesan. Inti dari pendekatan penerimaan adalah untuk menemukan pemahaman dan pembentukan makna dengan penerima. Pesan media selalu terbuka dan bermakna banyak dan ditafsirkan menurut konteks dan budaya si penerima. Nah, jadi itulah penjelasan saya mengenai konsep dan model komunikasi massa. Konsep dan model dasar untuk studi komunikasi massa yang telah dibahas ini dikembangkan atas dasar ciri khusus yang menandakannya dan di bawah kondisi peralihan ke masyarakat yang sangat teratur dan berpusat pada abad ke-20. Tidak segala hal berubah, tetapi saat ini kita menghadapi kemungkinan teknologi baru komunikasi yang tidak masif atau satu arah, dan terdapat pergeseran dan masifikasi dan sentralisasi masyarakat awal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.